Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih sudah berkenan hadir dan meramaikan acara Monthly Career Day edisi Oktober ini dalam tema berbagi cerita tentang profesi psikolog. Nah, perkenalkan dulu nih, nama saya Maria dari FDC SOS Children Villages Indonesia yang hari ini akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan. Selamat datang dan salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin bisa dibantu ya untuk teman-teman yang sudah hadir bisa merename namanya. Mungkin kalau yang dari SOS atau kalau dari luar SOS juga nggak apa-apa, tulis kotaknya mungkin nama _ kota gitu, kota asal supaya kita tahu nih teman-teman berasal dari mana gitu. Nah, oke, udah saya lihat udah banyak ya ganti namanya, udah rename. Terima kasih bagi yang sudah rename, bagi yang belum silahkan di rename dan disebutkan nama kota asalnya ya. Nah, oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, hari ini sudah hadir bersama kita ada Karina Negara, BA MPSI. Sebelum kita panggil Kak Karina, izinkan saya membacakan sedikit cerita hidupnya ya. Jadi, Karina Negara adalah psikolog klinis dan co-founder Calm, bisa dilihat di Instagram @get.calm. Karina menamatkan pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Indonesia dan University of Queensland. Juga S2 Psikologi Klinis Anak dari Universitas Indonesia. Lalu mengambil berbagai continuing professional education courses di dalam dan di luar negeri. Karina mendirikan perusahaan kesehatan mental bersama 2 co-founders lain di tahun 2017 dan meluncurkan aplikasi konseling online Calm di akhir 2018. Yang pertama tersedia di App Store dan Play Store di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Get Calm, bisa lihat di Instagramnya atau Calm di aplikasi di App Store atau Play Store ya teman-teman sekalian ya. Selain menjabat sebagai Chief Psychology Officer di Calm, saat ini Karina juga aktif memberikan layanan konseling online, video, dan melalui aplikasi Calm pada orang tua, anak, remaja, dan dewasa muda. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Karina. Hai Halo, Kak Maria. Karina. Hai Kak Karina. Thank you introduction-nya. Halo semua, apa kabar semua? Semoga pada sehat-sehat aja. Aku di sini itu di mana? Aku di Tangerang. di Kabupaten Tangerang, masih work from home sejak Maret 2020. Nggak bisa lupa tuh bulannya. Dan ya, kita ya ada suka dukanya ya. Sukanya ya ini jadi bisa ketemu nih di mana-mana. Kalau misalnya nggak work from home, mungkin kita ketemuannya misalnya di Jakarta doang gitu ya, karena aku tinggalnya di Jabodetabek gitu. Jadi selalu ada something good out of yang nggak enak ya gitu. Ya ini tadi nanti kita bisa kenalan lebih lanjut. Hari ini aku kayak susah-susah gampang ya. Ini kayak hari ini ngomongin apa? Ngomongin diri sendiri ya gitu kan. Ngomongin aku siapa, kerjaanku apa, kenapa aku bisa jadi psikolog gitu. Tapi aku paham bahwa profesiku ini psikolog gitu ya, bukan dokter, walaupun kalau aku lagi praktek di rumah sakit ya dipanggilnya dok gitu ya. Iya, belum banyak yang paham betul gitu. Jadi ya udah kalau gitu sebelum memperkenalkan diri, aku perkenalkan profesi ini dulu ya secara singkat. Nanti di chat aku kasih link lebih lanjut kalau yang punya Instagram bisa lihat-lihat lagi karena di Instagramnya ini dari Instagram get.calm juga. Udah beberapa kali Calm membahas bedanya psikolog, psikiater, sama ada satu lagi term yang orang suka sebut konselor juga gitu. Nah, psikolog itu apa gitu ya? Nanti aku jelasin deh psikolog itu apa sesingkat-singkatnya gitu. Aku bahkan pakai definisi dari bukan Google gitu ya, dari salah satu klien aku yang umurnya baru 11 tahun. Apaan tuh psikolog gitu ya? Tapi aku kasih tahu dulu perbedaannya, karena ini yang paling sering ketukar gitu. Psikolog itu bukan dokter, pendidikannya kalau di Indonesia nih ya harus sarjana psikologi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pengen jadi psikolog, tapi misalnya udah kuliah atau udah orang suka ngomongnya udah terlanjur kuliah sarjana lain gitu ya. Ya memang kalau maunya jadi psikolog, ya nanti harus kuliah S1 lagi gitu yang sarjana psikologi gitu. Habis itu S2
magister profesi psikologi. Soalnya ada bedanya, ada S2 psikologi sains atau terapan itu tidak bisa jadi psikolog. Yang bisa jadi psikolog di Indonesia yang magister profesi psikologi. Kalau di luar negeri kalau mau dapat gelar psikolog gitu ya perlu sampai S3 bahkan, tapi kan ini yang di Indonesia. Kalau psikiater itu intinya jadi dokter dulu, habis itu S2 lagi gitu ya, S2-nya spesialis kejiwaan atau psikiatri. Nah ini kerjaannya psikolog ngapain sih? Psikolog apaan kerjaannya gitu ya? Kalau dokter termasuk psikiater gitu ya, ahlinya kan fisik gitu. Kayak ada luka di tangan kamu kelihatan ya diobatin gitu, atau ya luka yang lebih dalam dikit lah ya gitu. Sakit jantung, sakit apa, sakit tulang gitu ya. Nah kalau psikologi juga berurusan dengan luka sih, tapi lukanya lebih emosional yang nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita ngomong sakit hati ya udah itu area keahliannya psikolog. Psikiater juga bisa gitu ya, tapi mereka lebih ahli lagi urusan yang sampai perlu minum obat. Kalau aku karena saya bukan dokter, nggak bisa ngasih resep obat gitu. Mau diminta dipaksain sama kliennya juga nggak bisa karena nggak punya kewenangan itu. Apa yang dibahas kalau lagi konsultasi gitu ya, konsultasi sama psikolog sama psikiater sebenarnya mirip-mirip gitu, tapi ini kalau misalnya yang udah lebih berat, yang memang perlu obat ya memang biasanya bisa tandem gitu atau kerja sama. Jadi psikolog sama psikiater sama-sama bekerja sama. Aku juga ada relasi seperti itu di orang yang sama gitu, karena kadang psikiater atau dokter ya karena mereka dokter lebih banyak pasien yang ketemunya cepet gitu kayak 15 menit maksimal setengah jam, sedangkan kalau konseling dengan psikolog itu minimal 1 jam pasti. Bahasannya mirip-mirip, tapi kalau misalnya teman-teman isunya kecemasan, depresi, masalah relasi, stres, nggak harus langsung ke psikiater. Aku sih saranin ke psikolog dulu gitu ya. Kalau mau tes IQ, tes minat bakat gitu ya, teman-teman remaja di sini mungkin pengen tahu aku bagusnya nanti kerja apa ya gitu. Itu psikolog tuh bisa bantu. Psikiater justru biasanya kalau tes-tes yang tes minat bakat itu kayaknya mereka enggak deh. Bahasa Inggrisnya psychologist ya, psikolog itu. Google aja sih, aku mah kalau ngomongin definisi Google aja deh. Tapi ya aku lebih suka ngasih tahu hal-hal yang nggak bisa di Google gitu. Ini aku cek, aku kalau misalnya, aku kan psikolog anak ya, selain ya sama dewasa muda juga, tapi aku suka cek juga ketika aku memperkenalkan diri, aku tanya ke klien aku yang anak-anak, ataupun yang orang tua sih, tahu nggak psikolog itu apa gitu. Yang udah tahu ya udah dia coba jelasin gitu kan. Kalau yang belum tahu aku biasanya suruh Google gitu. Coba kamu tanya orang. Nah, nanti aku jelasin juga tapi coba tanya orang, atau kalau yang udah bisa pakai komputer, bisa pakai internet, coba Google deh psikolog itu apaan sih gitu. Dan ini kata salah satu klien aku, inisialnya N, umurnya 11 tahun waktu itu waktu dia bilang ini, aku suka aja definisi dia gitu. Dimana orang yang buat dia setelah sesi sama aku juga gitu ya, dan setelah Google, dia bilang psikolog itu orang yang pekerjaannya membantu orang lain menyelesaikan masalah. Mesti dibedain sama kadang orang salah paham, mikirnya psikolog adalah orang yang pekerjaannya menyelesaikan masalah orang lain. Beda ya gitu. Jadi masalah orang ya yang harus menyelesaikan tuh sebenarnya orang itu sendiri, tapi kan kita namanya juga manusia gitu ya. Kita kadang nggak bisa sendiri, jadi perlu dibantu atau didampingi. Nah, itulah aku gitu ya. Psikolog kerjanya membantu orang lain menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah orang lain. Jangan sampai ketukar. Terus psikologi apa juga mungkin perlu dibahas singkat gitu ya. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, singkatnya gitu. Tapi aku lebih lengkap lagi sih dan lebih simpel mungkin intinya psikologi itu 3P. Pikiran, perasaan, perilaku. Tubuh juga agak belajar tapi itu tadi ya beda sama dokter gitu ya. Aku nggak bisa ngobatin fisik siapa-siapa gitu, nggak punya keahlian itu. Jadi aku ranahnya 3P ini, pikiran, perasaan, perilaku.
Untuk tindakan kita ngomongnya, perasaan juga kadang kita nyebutnya emosi, itu sama aja. Aku juga hari ini akan menggunakan perasaan atau emosi, sama aja ya artinya. Dan teman-teman bisa lihat itu panahnya dua arah ya semuanya ya. Jadi kalau ngomongin psikologi, apakah kita harus mulainya di pikiran dulu, di perasaan dulu, atau di perilaku dulu? Doesn't matter, kadang doesn't matter, kadang ya tergantung, apa namanya, ya si orang itu butuh bantuannya di area mana dulu. Tapi yang jelas 3P ini saling mempengaruhi satu sama lain dan kadang nggak bisa dipisah gitu ya. Kita kadang, udah deh aku urusin perilaku aku aja, perasaan nggak usah dibahas gitu ya. Agak susah tuh karena di dalam diri kita ini ya ada tiga-tiganya. Dan ternyata bisa jadi kalau misalnya masalahnya di perilaku gitu, misalnya ngomongin kebiasaan buruk gitu, aku pemalas gitu misalnya, eh, ya ngubah perilakunya supaya nggak malas lagi itu sangat-sangat, aku bisa bilang hampir pastilah gitu ya. Hampir pasti si perasaan pasti harus dibahas, si pikiran juga. Jadi semoga ini rekap singkat ya tentang psikolog dan psikologi. Berikutnya ya biografi aku kali ya, aku coba sesingkat mungkin gitu. Kenapa aku mau jadi psikolog ya, aku akan share gitu hari ini. Aku lahir 91, cita-cita pertama aku bukan psikolog, cita-cita pertama aku mau jadi penulis buku. Habis itu juga ingin jadi desainer interior gitu ya. Itu di antara lahir sampai umur 7 tahun. Nah, gitu. Oh, aku mau menekankan gitu ya bahwa kalau teman-teman ngelihat di sini ini baru baru halaman pertama udah mau jadi psikolog aja gitu. Aku sekarang umurnya hampir 30 tahun gitu. Jadi, 7 tahun udah mau tahu mau jadi psikolog gitu. Aku mesti bilang nih ke teman-teman semua, kisah hidup aku, perjalanan karir aku menjadi psikolog ini anomali gitu ya. Aku mesti bilang kayak gitu. Anomali itu justru di luar umum gitu, di luar rata-rata pada umumnya gitu. Aku anomali karena emang wajarnya sih kalau 7 tahun belum tahu mau jadi apa juga nggak apa-apa sih gitu ya. Eh, Biasanya eksplorasi di remaja ke atas kok gitu ya. Jadi aku suka bilang ya aku aneh kali gitu ya. Aku aneh 7 tahun udah tahu, tapi ya nanti ada ternyata setelah aku refleksi diri emang ada alasannya tuh kenapa aku di umur 7 tahun udah tahu gitu. Tapi kalau yakinnya mah belakangan. Iya, jadi aku juga nggak tahu dulu apaan. Mungkin bisa jadi hari ini teman-teman baru pertama kali tahu ada kerjaan yang namanya psikolog gitu ya. Aku di umur 7 tahun itu aku baru tahu gitu. Di hidup aku yang tahu psikolog itu apa adalah mamaku karena dia punya teman-teman psikolog gitu. Terus karena teman-temannya psikolog, si mama mikir oke nih anak-anakku, aku punya kakak-kakak, perlu dites IQ deh, pengen tahu gitu ya tes IQ gitu. Nah tapi kalau tes IQ itu kalau dengan psikolog klinis ya, ada psikolog pendidikan juga. Tapi kalau dengan psikolog klinis, tidak hanya tes IQ biasanya, tapi juga ada ngobrolnya gitu, ada sesi konselingnya. Nah, jadi di umur 7 tahun itu kelas 2 SD ya, sekitar segitu aku, si mama bawa aku dan kakak-kakakku ke lokasi waktu itu di rumah sakit, di dekat rumah aku sini gitu ya, untuk tes IQ. Mama cuma bilang pokoknya, iya nanti hari Sabtu ya kalau nggak salah. Hari Sabtu kita kamu tes IQ ya gitu, kayak apaan sih ini gitu. Sama siapa? Sama psikolog. Psikolog tuh apaan? Aku juga nggak tahu. Baru tahu setelah mengalami gitu ya, setelah ketemu gitu sama si psikolog ini. Dan yang terjadi waktu itu adalah ketika keluar dari ruang udah selesai ya, tes-tesnya segala macam, ngobrol-ngobrolnya. Ketika keluar si aku yang umur 7 tahun ini langsung muncul ya ada rasa senang gitu. Jadi pertama senang gitu ya tadi enak ya gitu. Terus aku muncul pemikiran gini, itu kerjaan apaan tuh gitu. Kerjaan apaan tuh? Waktu itu ini ya umur 7 tahun ya. Cuma cuma dengerin orang yang ngobrol gitu kan, dia kan nanya aku jawab, terus aku cerita-cerita gitu. Cuma ngobrol sama orang dibayar gitu. Dulu aku umur 7 tahun mikirnya kayak gitu. Terus aku langsung kayak, aku mau jadi itu gitu. Karena di umur 7 tahun di sekolah pun aku udah nggak tahu kenapa ya sering dicurhatin teman gitu ya, dan aku enjoy gitu. Aku seneng kalau ada yang
tanya-tanya ke aku, terus kayak, ini mesti gimana ya, curhat tentang udah naksir-naksiran, atau curhat tentang keluarganya. Aku senang dengerinnya gitu, dan senang ngasih saran juga. Jadi aku mikir, aku udah kayak setahunan gitu, kayaknya aku melakukan ini secara gratis gitu ya. Ternyata ada kerjaannya. Ya udah, aku langsung kayak, oke, aku mau jadi psikolog. Eh, yang sempet galaunya adalah, aku abis itu berhenti nggak ya, pengen yang lain, kan udah ada cita-cita duluan tuh ya. Si cita-cita pertama, aku sempat mikir, oh, aku masih mau jadi author gitu, jadi penulis buku. Kalau aku jadi psikolog itu masih bisa nggak ya? Masih bisa gitu kan, karena aku tahu di toko buku banyak yang nulis buku adalah misalnya dokter atau apa gitu kan, jadi kayak, oh masih bisa. Mimpi ini sampai hari ini belum belum mati, dan ya mungkin tidak akan mati gitu ya. Jadi aku masih ada cita-cita ingin menjadi penulis buku. Cita-cita keduanya yang sudah dipadamkan gitu ya, karena waktu itu aku mikir, ya aku kayak gambarnya nggak bagus-bagus amat waktu itu di umur 7 itu. Jadi kayak udahlah jadi psikolog aja. Fast forward gitu ya, kita maju, waktu aku umur 14 tahun, kelas 3 SMP, di SMP aku gitu ya, di sekolah, di area sini juga, international school sekolah aku, ada, jadi untuk setiap angkatan gitu ya, angkatan yang kelas 3 SMP selalu ada namanya career week gitu, atau minggu karir gitu ya. Yang semingguan itu si kelas 3 SMP ini semuanya, semua muridnya ya belajar tentang karir. Suruh ditanya cita-citanya apa, itu detail pekerjaannya gimana, kenapa mau itu gitu. Dan ya udah di semingguan itu mungkin sebenarnya agak agak lebih sih dari seminggu ya. Mungkin puncaknya seminggu, tapi sebenarnya tugasnya agak lebih lama sih ingat aku. Aku belajar tentang ada yang namanya karir gitu ya, sama ada yang namanya panggilan hidup gitu. Sekolah aku sekolah Kristen gitu ya, aku beragama Kristen, dan sekolah ini memang ada international school yang beragama Kristen. Jadi ya memang mereka angle-nya urusan panggilan hidup ini rohani gitu. Dan ya udah di semingguan atau lebih itu, karena dipandu oleh guru gitu kan, guru-guru sih nggak cuma satu, ya aku berdoa kan disuruh ditanya kan, kamu life calling-nya apa gitu. Sesungguhnya itu pertanyaan yang bagus, tapi lagi-lagi kalau umurnya 14 tahun belum tahu panggilan hidupnya apa, ya nggak apa-apa gitu. Orang hidupnya baru mulai gitu kan ya. Jadi apa namanya, ya kalau di aku waktu itu pakai logika aja gitu. Logikanya adalah aku ditanya, panggilan hidup aku apa? Terus aku mikir nggak tahu dari mana panggilan hidup apaan gitu kan. Terus aku logikanya adalah ya hidupku ini kan yang ngasih Tuhan ya. Jadi ya udahlah aku tanya aja ke Tuhan gitu yang memberi kehidupan ini gitu. Jadi ya aku berdoa gitu. Aku tanya, Tuhan emang panggilan hidup aku apa gitu. Nggak langsung dijawab dor gitu ya, tapi ya ini lewat refleksi diri, ngerjain tugas dan segala macam. Akhirnya ya aku waktu itu merasa ya ini panggilan hidup aku. Jadi waktu itu ada tugas, setiap orang nih ya, setiap murid kelas 3 SMP itu dikasih tugas yang habis itu ada nilainya gitu. Ini tugasnya adalah yaitu kamu mau jadi apa, terus suruh research gitu kan ya. Ini yang aku anjurkan juga ke teman-teman, apapun minat kalian, kalau kalian aku pengen jadi ini, jadi itu gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi do your research gitu ya. Cari-cari Google gitu. Dulu aku nggak ada Google, ini pakai ensiklopedia, ada sebenarnya internet udah ada sih sedikit tuh di referensinya ya, tapi susah dulu, informasinya nggak banyak gitu. Dulu nggak ada informasi tentang psikolog di Indonesia waktu aku umur 14 tahun. Ini semua infonya, emang ini berbahasa Inggris, tapi ya infonya tentang psikolog di Amerika gitu, psikolog di luar negeri, gajinya gede banget guys psikolog di luar negeri gitu. Setahu aku, psikolog di Indonesia kayak gaji nggak mungkin segini deh. Satu sesi konseling di Indonesia kayak nggak $100 deh gitu ya, 1 juta gitu sekitar. Kayaknya nggak segitu deh gitu. Jadi ya udah aku do the research, tapi tetap ya itu jadinya ada kegalauan gitu kan ya. Ini tugasnya selain cari fakta-faktanya juga disuruh refleks itu, kenapa aku gitu. Jadi ditanya yang why me. Di gurunya nanya, kenapa menurut kamu cocok jadi psikolog gitu. Jadi ini beberapa pertanyaan reflektif yang aku anjurin teman-teman tanya juga deh ke diri sendiri gitu ya.
ini yang ya banyak ya yang aku refleksikan, tapi waktu umur 14 tahun itu jujur aja ini 3 hal yang aku galaukan gitu kan. Yang aku dan untuk meyakinkan diriku emang aku mau jadi psikolog, aku nanya dulu ke diri sendiri gitu. Karena banyak orang juga kan lu jadi dokter aja gitu, atau ya biasalah orang tua juga kayak kamu nggak mau jadi dokter gitu, tapi bukan disuruh, cuma nanya gitu kan. Jadi ya udah aku tanya juga ke diriku sendiri, yakin Kar lu nggak mau jadi dokter aja gitu, kan uangnya lebih banyak, gajinya lebih gede gitu. Jawabannya iya, yakin sih, maksudnya nggak mau jadi dokter, nggak terlalu minat di situ, dan aku ngerasa ya walaupun uang jadi dokter mungkin lebih banyak, tapi ya aku mau jadi psikolog bukan karena uangnya, gitu. Terus, realistis lagi gitu ya, di Indonesia kalau mau jadi psikolog kuliahnya minimal 6 tahun tadi kan ya, S1 4 tahun plus, S2 2 tahun, sekarang minimal 2,5 bahkan S2-nya. Rela nggak usaha, kan nih capek ya kuliah lama-lama gitu. Kalau orang ada di karir-karir lain tuh misalnya jadi businessman gitu, businesswoman. S1 atau bahkan ada juga orang-orang yang tidak S1 sudah bisa berkarir gitu kan. Nah, tapi ya minimal oke lah S1 udah habis itu bisa make money gitu, bikin uang gitu kan. Aku musti 6 tahun nih minimal gitu. Rela nggak? Aku nanya ke diri sendiri ya. Rela nggak usaha dan berkorban banyak? Berkorban banyaknya itu maksudnya ya uang, ya waktu gitu kan ya. Yang mungkin aku bisa melakukan hal lain kalau aku mau. Kalau bukan aku mau jadi psikolog. Jawabannya ya waktu itu aku kan rela gitu ya. Habis itu yang terakhir ya ini mungkin agak susah ya teman-teman, karena kadang kita juga emang nggak tahu masa depan kita kayak gimana, dan agak susah juga ngebayangin. Sama setelah aku sekarang umur hampir 30 tahun ini, aku mikir, kayaknya waktu itu pertanyaan yang ketiga ini ya, bisa nggak ngebayangin melakukan pekerjaannya seumur hidup dan masih cinta? Itu agak nggak fair sebenarnya, nanya itu ke diri sendiri, apalagi umurnya masih 14 tahun gitu. Karena nggak apa-apa kok kalau habis itu kita berubah karir gitu. Tetap bisa bahagia, tetap bisa sukses, bisa nambah juga, nggak harus misalnya jadi psikolog aja gitu kan ya. Ini dan makanya aku sekarang bisa bilang kayak gitu, karena ternyata aku bisa jadi psikolog dan lain-lain gitu. Tapi ya waktu itu direfleksikan, bisa nggak ngebayangin melakukan pekerjaan ini yang adalah konseling itu tadi ya, mendampingi orang, dengerin curhatan orang, bantuin mereka mencari solusi. Bisa nggak ngebayangin seumur hidup dan enjoy terus gitu? Aku waktu itu ya jawabannya bisa. Jadi setelah refleksi banyak, berdoa tadi juga, tekadnya nggak hilang gitu. Jadi aku ngerasa, oh ya udah, ini emang aku yakin. Maju lagi, ya karena memang sudah yakin, jadinya waktu lulus SMA atau sebelum lulus, daftarnya ya udah langsung S1 psikologi gitu ya, aku nggak galau jurusan lagi gitu, yang lagi-lagi aku mau kasih tahu kalau teman-teman di SMA juga masih galau mau jurusan apa, wajar banget gitu ya. Aku kan yang udah tahu dari lama, jadinya aku nggak pakai galau. Aku daftar di beberapa kampus, tapi yang aku pilih dan yang aku paling mau dan boleh sama orang tua adalah di UI yang kelas khusus internasional, yang adalah programnya itu aku 2 tahun di Indonesia di UI, habis itu 2 tahun di Australia. Pindah ke Australianya di 2011, lanjut di UQ singkatannya. Ini pengalamannya ya boleh sih nanti nanya-nanya, aku nggak usah detailin dulu, tapi 2 tahun di sana itu ya life changing lah gitu ya. Memorable dan life changing itu lulus 4 tahun S1-nya, lulus jadi sarjana psikologi, itu gelarnya ya, dapat BA, dapat SPSI. Habis itu aku langsung daftar kerja, aku nggak langsung S2. Tadinya aku pikir aku mau langsung S2, tapi ternyata jadwal daftarnya tuh nggak pas gitu deh. Tapi aku ngerasa untung aku kerja dulu gitu. Aku nggak bisa bilang ini rute yang pasti cocok untuk semua ya. Tapi kalau di aku sih, setelah aku menjalani, aku biasanya kalau orang-orang yang mau S2, aku saranin kerja dulu gitu. Karena di kerja ini aku jadi semakin yakin aku mau jadi psikolog gitu ya. Dan ketika aku masuk S2, lebih ada ilmu gitu, lebih ada ilmu praktek maksudnya, kayak bukan cuma teori-teori textbook doang gitu ya. Nah, jadi aku kerja tuh setahun
di sekolah jadi konselor sekolah. Waktu mau daftar S2, aku kembali berdoa lagi gitu. Maksudnya ya sepanjang ini juga aku berdoa. Tapi karena ini panggilan hidup yang menurut aku bisa aja berubah, atau kan kita karena aku nggak bisa dengar suara Tuhan langsung ya. Jadi aku kayak ya ini bukan sih Tuhan yang Tuhan mau aku jalanin gitu. Ini karir yang Tuhan mau aku jalanin nggak sih? Gitu. Jadi ya aku berdoa gitu. Ini aku sempat post di Facebook gitu ya. Ini kayaknya 1 Mei itu hari aku tes di UI deh, maksudnya tes S2-nya gitu, tes masuk. Jadi itu nggak ya galau kalau misalnya kayak aduh ya bisa jadi nih nggak diterima gitu. Jadi aku berdoa ya aku minta sih, aku bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau ini rencana Tuhan buat aku, ya ini passion aku gitu. Kalau boleh pertama nawar dulu kan, please let my passion be your plan. Jadi kayak kalau boleh passion aku tuh rencananya Tuhan ya gitu. Tapi kalau misalnya bukan ya udah bantu aku semangat, passion itu semangat gitu ya, semangat tentang rencananya Tuhan gitu. Ya sesuai doa kali ya, bukan sesuai doa ya udah sesuai rencana Tuhan deh gitu. Diterima di UI gitu ya, mulai tuh S2 Magister Profesi Psikologi Klinis Anak di UI. Habis itu ya udah ini kuliahnya juga ntar kalau mau nanya-nanya boleh berdarah-darah nih, kuliahnya nggak gampang, lulusnya nggak gampang. Di 2016 akhir ada beberapa sidang gitu kan ya, dinyatakan layak jadi psikolog gitu. Ini aku kasih hashtag jadi psikolog soalnya kalau teman-teman mau belajar lagi tentang karir psikolog ini, profesi psikologi ini, aku saranin selain Google di Instagram pribadi aku @kanegara, nanti aku ketikin deh atau mungkin bisa tolong tim SOS ketikin @kanegara. Aku ada IG TV series gitu ya, series IGTV sama sahabat aku. Kita ngobrolin hidup sebagai psikolog dah, beberapa episode gitu. Aku saranin mulainya di episode 12 membahas motivasi jadi psikolog. Kita harus tahu, kalian harus tahu, mau jadi apapun sih, sebenarnya nggak jadi psikolog doang. Mau jadi apapun harus tahu kenapa mau jadi itu gitu ya. Abis itu ya ini lulusnya di kelar kuliah segalanya di akhir 2016, tapi wisuda sama sumpah profesinya di 2017. Apa tuh sumpah profesi gitu ya. Ini wisuda dulu aku share fotonya. Nih kalau di UI di toganya teman-teman bisa lihat tuh ada strip, kalau birunya itu warnanya fakultas psikologi. Jadi kalau fakultas lain warnanya lain. Di psikologi biru muda. Terus ada stripnya 2. 2 itu artinya S2. Jadi kalau waktu aku sarjana di UI stripnya 1. Sekarang waktu S2 stripnya 2. Jadi kalau yang S3 stripnya 3 gitu. Just fun fact aja kalau teman-teman nggak tahu karena beda kampus kayak beda tipe deh. Habis itu tetap besoknya apa beberapa hari kemudian ada sumpah profesi. Sumpah profesi ini di mana aku mendapat gelar aku sebagai psikolog gitu ya. Kalau wisuda itu dapat gelar magisternya atau gelar S2-nya, magister psikologi. Kalau ini aku dapat gelar psikolog. Jadi setelah ini 6 Februari aku ingat 2017 baru aku bisa ngaku-ngaku ke orang gue psikolog gitu. Karena udah dapat suratnya tuh ada suratnya bahwa surat sebutan psikolog namanya gitu. Iya, jadi kalau mau jadi psikolog rutenya ada seperti ini. Udah mau habis nih ya kisah hidupku sampai hari ini kan. Di tahun yang sama, jadi 2017 tahun yang besar ya buat aku gitu. Udah lulus, ya mulai terima klien kan secara official, dulu freelance dulu, maksudnya aku ya terima-terima aja yang kayak orang udah kenal, pengen minta anaknya dicek segala macam, ya udah mulai Maret udah mulai, tapi aku waktu itu pengen liburan dulu sebenarnya dan sempat liburan. Abis itu Mei mulai ya aku mulai daftar kerja gitu kan ya, terus diterima di kantoran sebagai psikolog kerjaannya, nyebutnya tapi konselor klinis waktu itu lewat telepon. Terus di Juli aku mulai kerja di rumah sakit YPK Mandiri. Habis itu di tahun yang sama, di tengah tahun itu 2
temen aku ya, bukan temen dekat sih dulu ya gitu. Ini kakak kelas aku di SMA sebenarnya dua-duanya. Mereka ngajak aku mengembangkan aplikasi konseling online. Waktu itu belum ada namanya Calm ya. Tapi ya udah mereka mikir kayak belum ada deh di Indonesia. Ya setahu kami waktu itu belum ada. Terus ya udah kita kembangin tuh meeting terus, aku sambil tetap kerja ya gitu di kantor dan di rumah sakit. Akhirnya Desember resmi PT-nya kami dirikan gitu ya. Terus tahun depannya pelan-pelan mulai berjalan. Instagram 7 Februari tuh kalau nggak salah tuh post pertama. Ini nggak disengaja ya teman-teman, tapi nggak tahu, aku juga ngeliat tanggalnya 7 semua. Jadi di Februari Instagramnya launch gitu ya. Terus di September aplikasi Counselor dulu. Counselor itu konselornya Calm gitu. Karena kalau teman-teman tahu Gojek atau Grab gitu ya, aku bolehlah kasih perumpamaannya itu. Ada Gojek sama Grab driver gitu kan. Itu Counselor gitu. Jadi ada aplikasi Counselor dulu, pada daftar dulu, masuk dulu, baru sebulan kemudian dekat-dekat World Mental Health Day di 10 Oktober, Calm waktu itu di Android dulu yang launching, dan seterusnya sampai hari ini aplikasi Calm dan aplikasi Counselor ada di iOS dan di Android. Ini masuk tahun ketiga berarti. Ini 2 rekan aku tadi. Jadi kalau Calm itu co-founder-nya ada 3, ada aku dan ada Lukas tuh yang cowok yang tengah, sama ada Angela. Tanpa disengaja ya, kita bukan bikin nama Calm ini, by the way sampai nama Calm itu nggak sehari, berbulan-bulan gitu. Tapi tanpa sengaja ya, emang udah jodoh kali gitu ya. KALM, Karina, Angela, Lukas. M-nya apa? Mental health atau kesehatan mental ya dalam bahasa Inggris. Jadi itu nggak disengaja ya. Jadi sekarang sih kelihatannya kayak narsis juga ya, bikin namanya pakai nama masing-masing. Tapi itu jujur kita pilih Calm dulu, baru kayak oh my god, KALM gitu. Aku bisa minta tim SOS share video tentang aplikasi Calm supaya teman-teman lebih ada bayangan lagi. Jadi aplikasi Calm itu apa sih? Thank you. Kamu sedang merasa cemas, sedih karena tidak ada yang mengerti, stres dan galau tentang masa depan, atau punya masalah berat hingga mengganggu aktivitas harianmu, tapi nggak tahu harus curhat sama siapa. Memperkenalkan Calm, aplikasi konseling online dengan konselor profesional yang praktis, nyaman, terjangkau, dan rahasia. Melalui Calm, kamu akan dihubungkan dengan counselor yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jika kurang cocok, kamu bisa ganti counselor kapanpun kamu mau. Ceritakan masalah yang kamu hadapi kapanpun dan dimanapun kepada counselormu yang akan menjawab minimal 2 kali sehari. Dan jangan lupa, gunakan gratitude journal gratis Calm yang telah terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kebahagiaanmu. Untuk kamu konselor profesional, bergabunglah bersama Calm dan perluas jangkauan klienmu melalui fleksibilitas menyediakan konseling secara online. Rasakan kemudahan mencatat kasus klien secara digital menggunakan Calm Record System. Dan dapatkan akses ke berita, artikel, dan berbagai macam sumber informasi terkini mengenai dunia kesehatan mental. Temukan jalan keluar permasalahanmu dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan tebarkan semangat hidup dengan Calm. Tunggu apa lagi? Ayo download Calm dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Calm, konseling tanpa batas. Thank you. Balik lagi ke sini gitu ya. Nanti kalau tentang Calm teman-teman boleh tanya. Aku mau menutup dengan kayak kok aku yakin banget gitu mau jadi psikolog, terus kayak itu tadi waktu kecil tahu dari mana kok mau jadi psikolog. Psikologi kan pikiran, perasaan, perilaku. Tapi ketika kita ngomongin passion, banyakkan di perasaan teman-teman. Sedangkan di Indonesia, di Asia, banyakkan orang yang enggak nyentuh perasaan gitu ya. Padahal perasaan itulah yang bikin aku tahu passion aku apa. Ini teori aku sendiri ya teman-teman, by the way gitu. Kalau teman-teman pernah dengar Ikigai, nanti boleh juga di Google. Salah satu aspek Ikigai adalah passion. Atau ya, passion itu definisinya susah sih Indonesianya.
gairah, ada yang bilang semangat gitu kan ya. Terus aku mikir tahu dari mana passion gitu. Tanya aja dulu ke diri, tanyanya bukan passion kamu apa gitu. Tapi tanya aja dulu yang kamu suka apa gitu. Apa yang bikin kamu senang? Apa yang bikin kamu sedih? Apa yang bikin kamu khawatir? Apa yang bikin kamu marah? Kamu pedulinya sama apa? Nah, kalau sedih dan khawatir tuh kita biasanya jadi peduli gitu ya. Jadi concern gitu. Kalau kita marah dan sedih, kita frustrasi biasanya. Aku frustrasi sama mental health awareness yang masih rendah gitu ya di dunia gitu, di Indonesia. Aku peduli sama kesehatan mental orang lain. Tapi aku juga ada ya campuran excited gitu, campuran seneng sama campuran khawatir sama dalam sesi konseling gitu. Kayak aku seneng banget dengerin orang, tapi kadang khawatir juga nih gimana ya aku bisa dampingin dia, bantuin dia gimana. Tapi ujung-ujungnya lebih ke excited gitu. Jadi kalau yang atas tuh aku belum nemu ya, apa ya kalau kita campuran marah dan seneng gitu ngerasa apa ya? I don't know, nggak tahu sih. Tapi intinya ini ongoing teori gitu dari aku ya. Minimal ini dari pengalaman hidup aku sih, bahwa aku bisa tahu passion aku apa karena aku nanya, aku sukanya apa gitu. Dan waktu umur 7 itu, sekitar umur 7, ya itu yang bikin aku kayak, oke gue mau jadi psikolog gitu ya. Itu kan dari sesimpel waktu itu, aku seneng dengerin orang curhat ke aku, dengerin cerita orang, aku seneng ketika aku ngasih saran ke orang dan orang ngerasa terbantu. Jadilah umur 7 tahun udah sok-sokan tahu banget pengen jadi psikolog, padahal belum tahu apa-apa tentang psikologi. Tapi setelah itu baru do the research. Jadi teman-teman kalau belum tahu mau jadi apa, nggak apa-apa. Kalau belum tahu passionnya apa, nggak apa-apa. Tapi ya kalau jadi pengen tahu, silakan direfleksikan. Thank you. Udah nyimak aku, kisah hidupku singkat gitu ya, agak overtime dikit sih, tapi habis ini kita Q&A, aku balikin ke Maria. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan virtual buat Kak Karina. Karena luar biasa banget ya presentasinya dan penjelasannya. Aku tuh sampai speechless gitu ya mendengarkan sharingnya gitu ya. Bahwa ternyata dari usia 7 tahun Kak Karina ini udah tahu mau jadi apa. Kayak bikin aku jadi reflect gitu. Dulu aku umur 7 tahun ngapain ya? Kayaknya aku masih stres gitu ya. Bukan, ya nggak stres ya. Cuma dulu sebagai anak TK yang baru masuk SD kayaknya sebel gitu, kok sekolah belajar sih, kok sekolah nulis sih, kayak gitu tuh. Kayak aku belum mikir gede mau jadi apa gitu. Dan menurut aku ya yang menarik juga keinginannya nggak berubah-berubah gitu ya Kak Karina ya. Jadi konsisten gitu ya Kak ya. Ya kebetulan di aku gitu. Tapi aku tahu kok banyak orang juga yang enjoy karirnya ada perubahan, jalurnya nggak lurus-lurus terus kayak aku gitu ya. Dan itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau aku ya itu lurus terus. Iya, iya, iya. Jadi emang aku mau nanya dikit nih ya Kak sebelum kita ke teman-teman yang udah bertanya. Berarti nggak pernah kayak ada sedikit pun ngerasa kayaknya nggak pengen jadi psikolog deh. Jadi konsisten gitu dari 7 tahun sampai pilih jurusan tuh yakin selalu jadi psikolog gitu. Pernah pasti ya, jamin deh teman-teman yang udah yakin banget sama sesuatu tuh juga pasti sempat kayak iya nggak ya gitu. Itu tadi makanya aku iya nggak yanya aku tanya ke diri sama tanya ke Tuhan gitu kan, kayak ini nggak sih Tuhan gitu. Jadi ada gitu kan ya tadi kegalauannya ketika ada opsi lain gitu, apa jadi dokter aja ya gitu. Habis itu sempat sih ada yang kalau sebelum mulai S2 aku milih, karena di Indonesia harus pilih kalau mau S2-nya itu klinis anak, klinis dewasa, pendidikan atau industri organisasi. Ya itu aku galaunya antara klinis dewasa sama klinis anak gitu. Itu aku tanya-tanya orang, aku nggak yakin gitu. Sampai akhirnya ya dari research dan dari tadi refleksi diri, oke, klinis anak. Dan aku ngerasa itu pilihan yang tepat karena aku tetap bisa mendampingi orang dewasa juga sekarang. Sedangkan psikolog klinis dewasa ada yang bilang ke aku mereka nggak bisa sama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa lebih luas jangkauannya. Terus sempat yaitu urusan duit itu sih, kayak maksudnya ya kita realistis ya, kita kan butuh duit ya. Terus setahu aku jadi psikolog tuh nggak gede gajinya, apa duitnya nggak banyak gitu kan. Jadi aku kayak aduh ini bisa hidup, pertanyaan adalah bisa hidup nggak ya gitu, bisa hidup nggak ya jadi psikolog gitu. Bisa guys gitu ya, emang ya harus itu di luar pekerjaannya apa ya, memang ada faktor lain, mesti rajin menabung lah apa segala macem, atur
keuangan gitu. Jadi sama cari kerjaan gitu. Maksudnya kita yang jemput bola, jangan cuma nungguin orang nyari kita gitu kasarnya. Jadi setelah refleksi itu semua, bahkan waktu udah aku terakhir galaunya mau jadi psikolog mungkin waktu mau daftar S2 kali ya. Setelah daftar S2 dan masuk sih udah nggak pernah galau lagi. Apakah ini yang aku mau lakukan seumur hidup gitu. Oke, sangat menginspirasi jawabannya ya. Mungkin buat teman-teman sekalian yang masih bingung juga, semoga jawaban Kak Karina membantu ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan dulu nih Kak. Mungkin dari tadi yang pertama dari Cendana di Jogja. Aku bacain ya. Halo, mau tanya ke Kak Karina. Kalau mau jadi psikolog di Indonesia, jurusannya mesti IPA atau IPS, Kak? Bisa nggak dari SMK? Pertanyaan kedua, misalnya seorang psikolog mengalami masalah pribadi. Apakah konsultasi juga ke psikolog lain atau bisa praktekkan teorinya ke diri sendiri? Mantap, thank you Silahkan Kak Karina. Cendana. Aku suka banget pertanyaannya. Yang pertama dulu, singkatnya bisa dua-duanya setahu aku, karena ya waktu aku S1 psikologi, teman-teman aku ada yang IPS, ada yang IPA, ada juga yang SMK, gitu ya. Jadi tidak terbatas orang yang boleh sarjana dulu ya. Jadi karena jangan langsung S2 ya, sarjana psikologi dulu guys, gitu. Bisa ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang SMK. Jadi tinggal nanti ya mungkin mesti persiapan untuk ujian masuk kampusnya itu ya tetap harus gitu ya, tapi bisa semuanya. Aku dulu karena di international school nggak ada kayak IPA atau IPS gitu, tapi aku ada ambil biologi, tapi aku udah ambil sejarah juga, jadi kayak semuanya ada dan intinya bisa gitu. Kedua, mantap, aku suka banget pertanyaannya karena aku selalu bangga mengakui diriku sebagai, aku nyebutnya walk the talk psychologist atau psikolog yang nggak omong doang gitu ya. Aku nyuruh-nyuruh orang konseling. Aku juga konseling guys gitu. Bermasalah dong. Iya, siapa ya orang di dunia ini yang nggak bermasalah ya, yang nggak punya masalah gitu. Aku baru sesi, ini hari apa? Hari Jumat, aku baru hari Rabu, and I loved it gitu. Kayak aku suka banget konseling aku ya. Aku enjoy banget konseling sebagai klien, juga sebagai psikolog gitu sih, tapi sebagai klien tuh rasanya at least sama psikolog aku menyenangkan gitu. Karena menyenangkan karena aku belajar terus tentang diri aku. Nah, jadi yang aku sharing adalah masalah ini ya emang betul selalu ada, tapi kita setelah banyak konsul dan banyak refleksi diri, kita tuh semakin mampu menyelesaikan masalah sendiri sebenarnya gitu. Jadi ujung-ujungnya konseling adalah kita semakin mampu menyelesaikan masalah pribadi. Kalau aku masih konseling, bukan karena aku nggak mampu menyelesaikan masalah secara pribadi, tapi karena aku masih mau terus mengenal diri aku luas dan dalam, gitu. Kenapa aku gini, kenapa aku gitu, kalau ada kebingungan, kenapa ya gini, kenapa ya gitu. Aku butuh dan sangat terbantu sama orang yang bisa nanya pertanyaan yang bagus ke aku. Dan yang itu yang aku lakukan ke klien-klien aku bantu mereka menemukan solusi dengan aku kasih pertanyaan yang bagus ke mereka, yang tepat buat mereka gitu. Jadi aku konsultasi ke psikolog. Kalau aku pribadi karena bukan ada masalah yang kayak aktif banget gitu ya, aku lebih kayak ke dokter gigi kalau ke psikolog. Karena maintenance aku nyebutnya atau perawatan, bukan penyembuhan. Tapi ada banyak orang ya dan banyak klien yang aku tangani memang butuhnya intervensi atau penyembuhan gitu kan ya, yang itu mungkin ketemunya harus lebih sering. Kalau aku setahun 2 kali, setahun sekali, so far sih masih cukup gitu, karena di luar konseling, ya ini lanjut nih pertanyaannya ya, iya aku praktekkan teori ke diri sendiri gitu. Apaan teorinya? Teori self-care, teori self-love, teori apa lagi ya? Pokoknya teori-teori yang gimana jadi diri yang lebih ini, lebih itu ya udah aku praktekin gitu. Make friends gitu kan ya, have good communication skill, itu kan teori semua tuh. Ya udah aku praktekin gitu. Dan namanya manusia nggak selalu mulus sih, jadi kadang-kadang itu kayak, ini kok susah sih, ya itu bisa aku refleksi dulu atau habis itu aku bahas ke psikolog aku gitu ya. Kok ini aku kayak gini tapi nggak mempan ya, nggak ngaruh ya gitu. Jadi psikolog yang baik menurut aku, yang kompeten, aku anjurkan juga terus melakukan proses diri gitu, dengan lewat konseling kayak lewat coaching kayak gitu ya, karena kita
selalu ada kok hal yang masih perlu dikenali dan dipahami tentang diri gitu. Jadi tujuan aku konseling sebagai klien bukan lagi problem solving, tapi mengenal diri luas dan dalam. Tapi aku juga nggak menutup kalau misalnya aku ada masalah terus aku nggak tahu caranya gimana, ya aku konsul sih sama psikolog aku gitu. Wah, berarti itu jangan mungkin sebagai ini ya, wejangan gitu buat teman-teman sekalian, jangan takut ke psikolog juga ya, karena Kak Karina sebagai psikolog pun juga ke psikolog untuk maintenance gitu. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya ya Kak, dari Sabrina Fiorenza dari Surabaya. Pertanyaan pertamanya tadi udah sempet dijawab soal kekhawatiran finansial sebagai psikolog. Tadi udah terjawab ya, Ya, ada ya gitu ada. kekhawatirannya. Pertanyaan kedua, ada batasan umur nggak dalam menjadi psikolog? Yang ketiga, menarik nih Kak pertanyaannya. Apa yang perlu direfleksikan sebelum menentukan mimpi? Sip. Batasan umur kayak setahu aku nggak ada deh. Karena bahkan waktu aku S2 psikologi aja gitu, waktu masuk kuliahnya ya, di angkatan aku tuh ada ibu-ibu gitu. Aku itu umurnya berapa tadi? 22 gitu kan. Ada berarti teman sekelas aku kan gitu ya, dia umur 30 something gitu, 30-an tengah gitu. Jadi enggak sih, setahu aku bahkan di luar negeri juga banyakan ya orang kan kalau di luar negeri tuh yang sampai S3 tuh. Banyakan orang yang S3 tuh udah tua-tua banget loh guys gitu. Kayak malah jarang ketemu orang umur 25-an S3 gitu ya. Itu ada lah, tapi justru kayak ketika hidup udah lebih matang dan udah lebih yakin mau jadi itu juga nggak ada salahnya gitu. Jadi kayaknya nggak ada deh batasan umur. Kalau batasan bawahnya ya pasti ada ya, karena tadi harus S1 dulu dan segala macam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih tadi yang mimpi? Apa yang perlu direfleksikan? Apa saja yang Oh ya, perlu direfleksikan sebelum menentukan mimpi? Thank you pertanyaannya, tapi aku edit ya pertanyaannya. Kayak mimpi kenapa mesti ditentuin gitu? Mimpi aja gitu. Jadi kalau aku justru mimpi dulu sebelum refleksi. Kalau aku gitu. Maunya apa? Go wild gitu. Kayak maksudnya ya liar aja dulu. Kayak pengen jadi ini, pengen jadi itu. Baru abis itu reflect. Kenapa pengen jadi ini? Kenapa pengen jadi itu? Kalau jadi ini, positifnya apa? Kalau jadi ini, negatifnya apa? Kesulitannya gitu ya maksudnya. Kalau jadi ini, apa namanya, keluarga misalnya, kita kan kalau memang kita masih bergantung secara finansial gitu ya sama keluarga, sama orang tua, ya kita perlu tanya mereka juga dan perlu pertimbangkan juga. Kalau aku pilih langkah ini, orang tuaku bakal dukung nggak ya? Jangan asumsi, tanya gitu. Bilang, aku tertarik nih, ma apa gitu misalnya ngambil ini, menurut ma papa gimana? Diskusi dulu gitu. Jangan langsung mereka nggak mungkin dukung gitu kan ya. Jadi kalau buat aku mimpi aja dulu semimpi-mimpinya gitu, kayak kasarnya sengasal-ngasalnya gitu ya. Aku sekarang businesswoman juga kan. Emang dari tadi nggak ada kan cita-cita aku jadi pebisnis ya gitu. Tapi mimpi aku adalah seluruh orang di Indonesia mendapatkan layanan kesehatan mental gitu. Itu ya mimpi yang munculnya di tengah-tengah ya setelah ya kayak mau jadi psikolog gitu. Ini semua orang perlu nih gitu. At least di Indonesia dulu deh gitu ya. Dan aku mengiyakan ajakan rekan-rekan aku itu bikin calm karena ini bisa bantu aku menggapai mimpi itu gitu. Jadi mimpi dulu suka-suka, jangan diedit mimpinya, baru refleksi. Kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Aku sama keahlian, kayak keahlian diri, maksudnya keahlian tuh kayak aku kekuatannya apa, aku kekurangannya apa gitu. Kayak tadi misalnya waktu mau jadi desainer kan aku ngasal aja dulu kan. Waktu kecil suka gambar-gambar gitu. Suka yang estetik, sekarang juga masih gitu. Terus refleksi, jago gambar nggak gitu. Walaupun gambar ya bisa dilatih juga gitu. Tapi ya intinya waktu itu aku kayak enggak sih, kayak aku gambar, kayak waktu aku gambar aku enjoy tapi nggak se-enjoy itu, kayak nggak sesuka aku dengerin orang terus aku kasih saran dia gitu. Jadi cek juga kita jagonya sama kurang jagonya apa. Oke, semoga menjawab ya Sabrina jawabannya Kak Karina. Kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan ditulis di chat aja ya. Lanjut, ada pertanyaan dari FS Aceh Melaboh.
mau bertanya, ketika kita mengalami rasa down yang luar biasa dan sikap kita tertutup, tidak pernah bercerita atau curhat sama orang, kira-kira apa dampaknya ke depan bagi kita yang tertutup? Hmm. Silahkan, Kak. Aku mau validasi dulu gitu. Validasi itu maksudnya aku mau menunjukkan, bukan pura-pura ya. Aku ngerti kenapa banyak orang ngerasa nggak bisa cerita sama orang lain. Mungkin ngerasa nggak aman ya gitu. Mungkin ngerasa kalau aku cerita nanti aku dihakimi. Kalau aku cerita nanti cerita aku dibeberin. Kalau aku cerita nanti dia ketawa dan lain sebagainya gitu. Jadi paham atau wajar sih kalau ada rasa nggak mau cerita ke orang lain. Tapi thank you udah tanya gitu ya. Apa dampaknya kalau gini terus gitu ya? Kalau kagak cerita-cerita ke orang. Buruk semua sih dampaknya gitu. Ada fisik, ada mental juga gitu. Jadi yang fisik dulu. Ini dulu di Calm waktu tahun-tahun pertama bikin Instagram, aku sama tim ya bikin post bahaya memendam perasaan gitu. Dan kita nggak ngasal bikin kan, kita Google juga, cek medis juga gitu. Sakit jantung juga bisa loh guys gitu. Ini memang extreme case ya, bukan berarti kamu sekali kagak cerita ke orang kamu langsung sakit jantung, nggak gitu. Tapi ya ini dampak ke depan kan, berarti kayak bertahun-tahun nyimpen sesuatu dan nggak dikeluarin dengan tenang gitu, bisa sakit badannya. Karena tadi 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Bagian perilaku aku kasih tangan kan ya gambarnya, karena itu intinya tubuh kita gitu. Jadi ya itu, bayangin kalau si perasaannya diblok terus, yang nahan siapa? Badannya gitu. Badannya yang nahan, kepalanya sakit kepala, minimal sakit kepala dulu deh kalau belum Sakit lambung. iya, sakit lambung. Kalau nervous perutnya sakit gitu kan, karena nervous banget ya aku gitu. Jadi nyambung banget guys jiwa raga kita gitu. Jadi kalaupun bukan yang ekstrim sakit kanker, sakit jantung, which bisa gitu ya. Sakit kepala aja dulu minimal. Sakit kepala kan nggak enak gitu. Sakit kepala, terus encok-encokan lah gitu ya, itu juga bisa banget tuh terjadi ketika kita ada sesuatu yang kita tahan terus gitu. Hidup ini tuh tentang tahan dan lepas semuanya gitu ya. Filosofis tapi beneran deh, coba cek, tanya aja ke aku, apapun yang konkret, aku bisa kasih tahu di mana tahan, di mana lepasnya gitu. Ini aku bisa ngomong kayak gini karena udah belajar banyak kayak gitu. Kayak juga ya, semuanya tentang tahan dan lepas gitu. Nggak cerita nahan kan? Ya nggak bisa nahan selamanya. Harus dilepas, tapi jangan asal lepas. Lepasnya memang harus cari tempat Orang yang tepat. tempat orang yang bikin kita ngerasa aman gitu. Makanya disitulah kehadiran psikolog, yang ketika kalau orang-orang dalam hidup si klien ini kagak ada yang aman, bisa aja gitu kayak orang tuanya nggak aman gitu, maksudnya nggak suportif gitu kan ya, sahabatnya nggak suportif, gurunya apa segala macam nggak suportif, ya psikolog ini orang yang netral yang akan bisa menampung tanpa penghakiman gitu. Jadi kalau memang belum ketemu orang yang kamu rasa aman untuk dicurhatin gitu ya, ya konseling gitu. Karena Curhat ke Calm gitu ya, Kak. curhat ke Calm gitu. Promosi karena, dikit ya. Benar-benar gitu. Karena ya udah counselor gitu ya, itulah tempat yang aman buat kamu. Tapi secara wajar, aku biar teman-teman realistis tentang konseling, namanya juga ketemu orang baru ya. Ketemu orang baru, mau orangnya baik banget juga pasti kita ada awkward dikit kan awalnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau ada rasa kayak, aduh gimana nih gitu. Ya itu manusiawi gitu. Kita nggak harus juga langsung kayak nyaman, langsung cerita gitu. Kalau misalnya masih ada, masih pengen kenal dulu nih orangnya gimana, ya nggak apa-apa. Sama kayak kita kenalan sama teman baru gitu kan. Mungkin kita nggak langsung menceritakan kisah hidup kita gitu. Tapi somehow kebanyakan orang, klien baru deh gitu. Nggak kenal aku, nggak kenal psikolognya gitu ya. Karena mungkin dia udah ngerasa, oke ini aman gitu. Jadi berpikir bahwa orang ini aman aja udah cukup bisa bikin langsung cerita lah gitu. Itu memang sensasi yang unik ya. Kalau yang udah pernah konseling mungkin tahu rasanya gitu. Langsung Itu unik ngelepas banget sih. remnya Kayak, ya, Kak? kita kayak, ini orang gue nggak kenal, terus kayak ini gue Iya, mungkin bisa jadi kalau kan udah kelamaan nahan juga ya, akhirnya udahlah nih cerita aja dah.
Iya, iya, iya. Ya mungkin kalau dibikin perumpamaan, kalau menahan perasaan itu kalau disimpan terlalu lama itu kayak menahan ini kali ya, emosi-emosi. Itu kayak mungkin kayak nyimpen sampah gitu ya, Kak. Kalau disimpan lama-lama kan dia juga Hmm, jadi busuk gitu ya. Kalau sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa gitu, tapi lama-lama ya. jadi sesuatu pasti gitu ya di badan. Jadi kalau misalnya teman-teman di Melabuh Aceh mengalami rasa ini, coba tadi udah dengar tipsnya Kak Karina, coba cari orang yang memang aman gitu ya, dirasa aman dan tidak akan membeberkan itu ke teman-teman kamu, keluarga kamu atau siapapun, tapi sebaiknya jangan dipendam terlalu lama begitu. Nah, tadi ada Abdul Rahman dari Aceh yang raise hand, apakah masih ada mau mengungkapkan pertanyaannya? Udah di kolom chat, Kak. Oh, udah di kolom chat. Oke. Boleh ngomong, kalau mau menyampaikan langsung boleh Abdul Rahman dari Aceh ya? Kenalan dulu nih sama Kak Karina. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman dari SOS Banda Aceh, sekarang di Rumah Agamnya. Kak, gimana cara untuk fokus di salah satu profesi? Ada saudara Abdul, semua bidang dia suka. Nah, cuman nggak ada yang diseriusin. Mohon tanggapannya, Kak. Terima Ya. kasih, Abdul Rahman. Thank you. Silahkan, Kak. Mungkin balik ke ini dulu ya. Nggak harus juga sih cuma satu gitu, tapi memang kalau mau banyak gitu kali ya, aku mesti ngasih tahu gini, kalau mau punya banyak profesi atau banyak yang dipegang gitu ya, masing-masingnya harus bisa ini ya, harus bisa ajak gitu. Jangan banyak tapi kayak apa sih, asal-asalan semuanya gitu kan ya. Kalau banyak tapi semuanya ajak, bagus, nggak apa-apa gitu, nggak harus kayak kamu banyak banget ininya urusannya. Tapi jadi ya itu cek ya. Jadi mungkin aja saudaranya Abdul ini yang dimaksudnya yang kayak dia banyak tapi kok nggak ada yang cakep gitu, nggak ada yang ajak gitu kan ya. Nah kalau sebagai saudaranya, bantu dia refleksi aja gitu, bantu dia refleksi itu bantu dengan pertanyaan tadi Ya, gitu. Banyak kan pertanyaannya. ya, halo, Kak Karina. Halo? Ya, Oke. agak hilang dikit, Iya, Kak, tadi. masih di sini kan? Iya, agak nge-lag, hilang dikit. Oke deh. Oke. Jadi baru sampai dibantu dengan pertanyaan. Iya, tadi aku Oke. Silahkan. Ya, pertanyaannya agak susah, yaitu pertanyaannya bukan cuma jawabannya bukan yes or no gitu. Jawabannya pertanyaannya yang depannya kenapa gitu. Jadi kayak Rina, aku lihat kamu Ya, sepertinya ada masalah koneksi. suka misalnya dagang gitu. Apa? Halo, Halo? udah? Ya. Belum? Nah, sekarang udah, Kak. Tadi pertanyaannya kenapa? Misalnya kamu suka dagang, dah, terus hilang. Ya, misalnya suka dari dagang buat kamu apa yang bikin kamu enjoy berdagang gitu kan. Terus tanya juga kayak nggak enaknya dagang apa gitu. Jadi dia bisa menjawab bukan cuma kayak yang penting maksudnya dia mau mencari pemasukan banyak gitu kan ya, yang manusiawi ya. Iya. Kak Karina. Bisa jadi merugikan kalau kita terlalu banyak fokus kan gitu. Ya, oke. Agak delay tadi. Oke, jadi tadi mungkin boleh diulang. Jadi bisa dicari alasannya kenapa suka berdagang gitu ya. Bukan hanya sekedar mencari uang, tapi juga ada alasan lain gitu ya dari sekedar berdagang gitu. Gitu ya, bener ya Kak Karina ya?
Ya, oke. Mungkin, Jadi mungkin karena agak mulai hujan mendung-mendung gitu kali ya Kak, jadi koneksinya on and off gitu. bisa tuh bantu ya. Aku Ya, coba gini deh, coba ya. Ini oke kan oke. lumayan ada fotonya lagi. Aku Iya, coba matiin video oke. dulu. Udah bisa dengar aku? Sudah Kak, sudah. Semoga lancar ya. Bisa dengar lancar nggak? Oke, Oke, semoga lebih ya, lancar semoga. Nanti aku dari yang coba tadi. nyalain. Oke, Mm-mm. sip. Iya, jadi bantu dia nanyainnya bukan cuma kan tadi aku contohnya satu aja ya si dagang gitu, tapi ya udah pelan-pelan bikin dia berefleksi apa sih yang paling dia suka, apa sih yang paling dia nggak suka, dan di masing-masing kerjaannya itu kenapa dia suka gitu. Makanya tadi balik kalau urusan psikologi ya, yang mau jadi psikolog kan nggak gampang ya gitu. Dan ya tadi sebelum daftar S2, sebelum mulai S2 udah tahu deh cukup kuat motivasi atau alasan kenapa mau jadi psikolog. Ini karir apapun aku sarankan gitu ya. Aku kan kebetulan aku psikolog, jadi aku bisa sharingnya tentang itu. Mau kamu jadi pengacara, mau kamu jadi bisnismen, mau kamu jadi dokter, jadi ibu rumah tangga juga kalau ada yang memang itu cita-citanya. Itu semua perlu kamu sendiri minimal dulu tahu kenapa kamu mau jadi itu gitu. Jadi Abdul semoga bisa mendampingi saudaranya ya, nggak usah dijudge gitu ya, nggak usah kayak kok lu banyak amat sih ininya gitu, tapi di itu bantu dia refleksi aja, oh kamu tuh suka ini karena gini gitu. Oke. Berarti ini ya sangat aplikatif juga, bukan cuma untuk saudaranya Abdul, tapi mungkin Abdul sendiri, teman-temannya Abdul dan teman-teman yang lain juga ya di sini, bahwa harus tanya ke diri sendiri, refleksi kira-kira kenapa sih aku suka itu, kenapa aku nggak suka begini, dan kenapa lain-lainnya ya. Ini pertanyaan berikutnya sebelum ke Happy ya. Happy sudah angkat tangan. Ini dari SOS Children Village Bali. Kak Karina izin bertanya, bagaimana cara mengatasi dan melatih emosional kita yang mudah berubah? Wah, mungkin sebagai remaja banyak nih yang mengalami perubahan emosi. Mungkin Kak Karina bisa bantu jawab? Emosi yang berubah itu manusiawi ya, banyak perasaan kok gitu. Nggak usah sehari, sekarang aja coba aja cek. Sekarang detik ini kita aku aja deh ya, coba nih ya, ini coba teman-teman nggak harus ngetik kok, maksudnya ngaku aja ke diri sendiri gitu, kayak saat ini lagi dengerin talk show ini gitu ya, merasa apa gitu. Kalau aku merasa senang, ada rasa capek juga karena ini udah sore, aku udah kerja seharian, ada rasa apa namanya lapar juga, itu juga rasa tuh, mungkin bukan emosi tapi itu rasa gitu. Ada rasa mikirin kayak ada rasa khawatir mikirin besok juga ada gitu ya, tapi ya udah diakuin dulu aja gitu. Jadi kalau berubah itu wajar. Ini bisa panjang jawabannya, tapi singkatnya dulu, kenalan sama emosinya supaya bisa disebut namanya gitu. Supaya bisa diakuin, aku merasa titik-titik-titik gitu. Bahkan lebih lengkapnya, aku merasa titik-titik-titik karena titik-titik-titik gitu. Kalau sudah tahu kenapanya. Jadi bahkan masalahnya bahkan nama-nama emosi aja kita bisa jadi belum tahu loh, belum kenal loh gitu. Tahu nggak ada emosi dasar tuh 6 tapi variasinya bisa sampai puluhan gitu. Cari tahu nama-namanya. Jadi kita bisa menggunakan nama yang paling tepat. Kadang sedih aja nggak cukup. Ternyata bukan sedih, kecewa gitu ya. Marah aja kadang nggak cukup karena ternyata marah itu kedok. Aslinya sedih gitu misalnya. Aslinya Benar, benar, cemas. benar. Gitu. Aslinya sakit hati bukan marah gitu misalnya. Aslinya tersinggung gitu kan. Jadi menurut aku biar simpelnya dulu supaya kalau mau mengatasi dan melatih sesuatu kita harus kenal dulu termasuk diri kita kan.
ya udah kenalin aja emosi kamu gitu. Kenali wujudnya juga ya selain namanya. Jadi kayak misalnya tadi ngomongin kalau deg-degan sakit perut gitu. Nggak semua orang loh kalau deg-degan sakit perut gitu. Jadi kenali di diri kamu, cemas tuh bentuknya apa. Misalnya gemeter, misalnya keringetan tangannya gitu. Terus kalau kalau bahkan yang happy-happy juga ya, maksudnya yang menyenangkan juga. Kalau happy, coba deh cek tubuh kamu. Rasanya kayak apa? Kalau di aku pribadi, seneng itu rasanya kayak di tengah perut aku itu ada yang ngembang. Kayak kupu-kupu gitu ya, Kak? Bukan kupu-kupu, lebih kayak bulet, nggak tahu ya apaan nih, bulet yang ngembang gitu. Kayak, Oke. gitu. Mungkin itu lebih happy yang pride kali ya, itu juga bisa tuh. Kayak happy yang Bangga. cenderung ke bangga Iya, gitu. oke. Itu kan bangga juga seneng, menyenangkan gitu kan. Happy yang excited ya kayak gitu juga mirip tapi lebih kecil gitu misalnya. Jadi teman-teman cek deh kalau kamu happy kayak apa, kalau sedih kayak apa, kalau marah kayak apa gitu. Kalau udah disadari kehadirannya, habis itu akui dia, udah ngeh nih kan, aku teh lagi cemas gitu kan misalnya. Ngaku, nggak harus ngomong kenceng-kenceng, kalau mau ngomong dalam hati juga boleh, nulis boleh, ngomong ke orang lain juga boleh, tapi minimal dalam hati ke diri sendiri, ngomong yang tadi, formatnya, aku merasa titik-titik-titik karena titik-titik-titik gitu. Selanjutnya mungkin terlalu banyak yang mesti dibahas nih kalau untuk si emosi yang mudah berubah ini. Tapi semoga at least langkah awalnya membantu ya. Oke, karena keterbatasan waktu ini udah jam 5:10. Mungkin 2 pertanyaan terakhir boleh Kak Karina atau 1 lagi aja? 2 boleh. Oke. Mungkin boleh dari Happy dulu. Happy udah raise hand, silakan Happy. Happy Nuraini dari Yogyakarta. Oke, terima kasih Kak Maria. Halo Kak Karin. Sorry nih, Happy nggak bisa open kamera juga soalnya di sini posisinya hujan juga gitu. Oke, mungkin Happy tadi kan ngomongin happy-nya Happy itu gimana? Happy jadi merasa terpanggil gitu kan ya. Kalau Happy ini pengakuan sendiri ya. Kalau Happy ngerasa happy itu dadanya Happy langsung membidang gitu. Iya. Terus badannya Happy jadi ringan. Iya, sama-sama. Nah, kalau excited itu tiba-tiba otak jalannya cepat gitu. Rasanya cepat banget, sesuatu tuh terpikirkan tuh cepet banget, itu kalau Happy excited. Nah, mungkin Happy mau bukan sharing sih, mau nanya juga sih Kak, kayak yang siapa tadi Abdul Rahman tanyakan. Nah, jadi kasusnya temannya Happy ini sama kayak temannya Abdul Rahman, cuman memang kan kita berteman, bukan dia umurnya udah jauh lebih tua daripada Happy gitu. Terus kalau dia mau melakukan sesuatu kan kita diskusi dulu nih. Kira-kira memang tujuannya ini apa? Kenapa kita milih ke sini dan kenapa harus ini dan sebagainya ya kan? Nah, dia ini dapat loh Kak jawaban dari semua pertanyaan itu. Dapat. Nah, tapi itu nggak jalan sampai ya pada akhirnya nggak berkelanjutan gitu loh. Nah, Happy dulu pernah ngerasain, pernah ada di posisi itu gitu loh ketika SMP SMA. Cuman sekarang Happy udah lebih mantep dengan apa yang Happy pilih sekarang gitu loh. Nah, cuman caranya Happy mendapatkan dan cara dia mendapatkan kan beda nih. Kira-kira Kakak tahu nggak apa sih yang Happy perlu kasih saran ke dia supaya dia benar-benar dapat apa yang dia mau? Karena semua pertanyaan kayak misalnya coba direfleksikan deh, kamu mau kesini tuh mau ngapain, tujuannya apa, terus kenapa kamu milih ini, itu dia bisa jawab gitu. Tapi ya pada akhirnya tetap nggak berkelanjutan, atau mungkin dianya ini tipenya gampang nyerah gitu, tapi juga nggak paham jadi Kak. Oke, kita kalau lagi mau ngasih saran justru banyak kan nanyanya sebenarnya, bukan kita ngasih saran. Bisa jadi temen kamu itu nggak butuh bantuan, bisa jadi kitanya yang gregetan kayak ini orang kok nggak ini sih gitu ya. Tapi bisa jadi ternyata dia santai-santai dan happy-happy aja dengan dia lagi saat ini tidak mengambil apapun gitu misalnya ya. Jadi kita mendingan kalau aku jadi happy gitu ya, mendingan share perasaannya Happy kayak aku ngelihat kamu ngerasa gini gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak?
gitu. Mendingan aku sih gitu, mendingan kayak gitu karena bisa jadi ternyata itu isunya bukan di masalah dia nggak tahu motivasinya apa, jangan-jangan ada hal lain yang kita belum tahu sekarang yang menjadi penghambat dia memilih atau menjadi penghambat dia yakin atas salah satu apalah gitu ya. Jadi daripada ngasih saran, mendingan tanya, aku bisa bantu apa? Bisa jadi di situ malah dapet tuh jawabannya. Oh, ternyata dia bingung atau galau karena ini itu gitu. Jadi semoga membantu ya. Kalau memang tujuannya membantu orang, aku lebih banyak nanya. Aku jadi psikolog, banyakkan nanya daripada ngasih saran. Sarannya tuh saran-saran praktis doang biasanya, maksudnya kayak saran self care ya gitu, saran tidur yang cukup ya, makan yang itu kan saran-saran umum banget ya. Aku banyak kan ngasih sarannya kayak gitu, tapi kalau yang ada masalah keluarga gitu misalnya, terus butuh solusi keluarganya mesti gimana, nggak bisa langsung ngasih saran loh, kita justru banyakan nanya dulu ke si orang ini, apa perasaannya, apa posisinya, apa kata keluarganya, baru nanti dia bisa kepikiran sendiri solusinya gitu. Jadi kalau buat Happy, kalau kamu sebagai temannya, aku sih saraninnya gitu aja. Tanya ke dia. Ya pertama kalau mau sharing perasaan kamu boleh dulu kayak bahwa kamu peduli gitu kan sama dia. Aku tuh kepikiran loh gitu misalnya ngelihat kamu gini. Aku pengen bantu kalau memang kamu perlu dibantu gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak gitu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Happy cukup terjawab gitu ya oleh jawabannya Kak Karina. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, aku wrap up 2 pertanyaan yang cukup teknis ya, semoga bisa dijawab dengan singkat gitu ya. Pertanyaannya dari Nabila tadi, bisa berkarir menjadi apa saja kalau jadi ambil S1-nya psikologi. Terus pertanyaannya Rini dari Jambi, kalau setelah S1 psikologi kita kerja jadi HRD terus ambil S2 profesi bisa nggak Kak gitu? Ya, aku jawab yang Rini dulu ya, bisa. Karena lebih singkat. Bisa intinya ya udah bisa. Nggak ada jawaban Mungkin lain. buat teman-teman yang belum tahu HRD itu Human Resource Department ya. Oh, ya. Jadi biasanya yang ngurusin karyawan gitu, bagian personalia. Jadi rekrutmen sampai mempertahankan karyawan gitu. Nah, itu bagian HRD gitu. Ini Rini aku saranin kalau mau ke IGTV aku nonton episode yang si jadi psikolog ya. Kamu buka aja series IGTV series jadi psikolog. Terus mungkin harus scroll agak ke bawah yang episode 4 tentang kayak tes masuk S2-nya gitu. Karena aku ada salah satu temen aku juga yang seangkatan, dia ngambil ini BTW profesinya juga tergantung ya, kalau mau ambil profesi industri organisasi mah udah pasti bisa banget gitu. Tapi kalau mungkin maksudnya mau ambil profesinya klinis gitu kali ya, apakah kerja HRD bisa-bisa? Bahkan temen aku kerjanya HRD, dia masuk psikologi klinis anak gitu. Karena apa? Karena dia bisa menjawab ketika diwawancara, ditanya kenapa kamu mau jadi psikolog klinis anak gitu. Dan ya tes-tesnya lolos ya, yang lain ya gitu. Kalau S1 mau jadi apa, bisa jadi apa, banyak banget sih sebenarnya. Aku sampai kayak apa aja ya, banyak. Kayaknya sekarang ini ya, makin banyak juga pekerjaan yang nggak mewajibkan dari S1 tertentu gitu ya Kak ya? Betul. Benar-benar. Kayak ya maksudnya kalau misalnya ditanya, aku bisa ketemu S1 psikologi di mana-mana sih. Di bank ada, di kantoran kayak biasa ada, di tempat konsultasi ada, consulting ada, beda ya konsultasi. Misalnya konsultasi psikologi ada, tapi misalnya jadi asisten psikolog gitu misalnya, atau jadi case manager di suatu biro gitu misalnya, tapi bukan jadi psikolognya gitu kan belum. Terus di sekolahan banyak, tadi aku bisa di sekolah. Jadi guru ya? Jadi guru, kalau selain jadi konselor, jadi guru bisa, tapi jadi gurunya tergantung. Paling guru TK atau tergantung sekolahnya peraturannya jadi guru gimana sih gitu. Apalagi ya berbisnis bisa. Mungkin bisa ini juga nih, jadi aku bantu jawab ya Kak. Kalau kayak di perusahaan-perusahaan digital biasanya tuh misalnya ada namanya UI UX
designer itu. Jadi user experience, user interface. Jadi kalau teman-teman buka aplikasi Tokopedia lah katakan ya, jadi sebut merek. Itu kan misalnya ada button yang atas misalnya buat search, terus yang ini buat Tokopedia Play, Tokopedia apa kayak gitu-gitu. Nah itu tuh yang desain biasanya anak psikologi teman-teman. Jadi S1 psikologi karena itu ada bagian dari psikologi juga ya Kak Karina ya. Iya, Orang karena tuh kan masuk perilaku, ini, perilaku konsumer. Gitu. Bisa juga riset konsumen gitu ya Kak ya. Ya itu banyak tuh dulu teman-teman aku sama kakak kelas aku di research company gitu. Aku kasih buku aja, maksudnya aku saranin kalau misalnya emang mau baca-baca lebih lanjut, pengen se-explore itu, ada buku judulnya S1 Psikologi bisa jadi apa? Literally pertanyaan. Kayak literally pertanyaan itu gitu. Kayaknya ada deh di Gramedia atau di coba aja cek online gitu. Warnanya biru, yang bikin tuh angkatan agak atas Fakultas Psikologi UI gitu. Judulnya itu kalau nggak salah, S1 Psikologi atau Sarjana Psikologi bisa jadi apa? Coba aja di Google dulu. Oke, jadi ini nanya Nabila. Aku nggak tahu Nabila masih ada di Zoom ini apa enggak. Cuma kalau ada silakan beli di Gramedia gitu ya. Karena banyak banget dan selain di luar spesifik harus S1 psikologinya, sekarang juga makin banyak pekerjaan yang tidak mewajibkan psikologi gitu, spesifik gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bisa dieksplor gitu, cari-cari sumber-sumber lain gitu. Nah, berhubung waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab juga, dan tadi juga ada teman-teman yang raise hand yang belum bisa menanyakan gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih pengen tahu lebih lanjut nih soal Kak Karina gitu, atau mungkin tadi ada istilah-istilah yang nggak ngerti, misalnya Kak Karina bilang soal self-care tuh apaan sih, kayak gitu nggak ngerti, mungkin bisa follow Kak Karina di @apa Kakak? @kanegara sama di @get.com. Tuh. Ini barusan aku kasih link ini untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang kayak psikologi, konseling. Ini Instagramnya Calm ya. Bedanya psikolog, psikiater, konselor gitu. Tapi habis itu silakan explore materi lain gitu ya. Boleh banget tanya-tanya ke aku atau ke Calm, tapi aku mesti highlight bahwa kalau mau curhat jangan DM ya, karena aku nggak bales nanti. Bukan karena aku jahat, karena ini namanya setting boundaries gitu, karena aku konseling tidak lewat DM, hanya lewat aplikasi Calm atau video konseling gitu. Jadi boleh kalau mau nanya-nanya tentang psikologinya sih boleh gitu, tapi jangan curhat ya. Oke, boundaries nih mungkin aku bantu ya sedikit. Kebetulan keluarga aku juga backgroundnya psikologi, jadi Kak Karina ngomong tuh udah langsung kling gitu di otak ya. Boundaries itu batasan teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya juga suka susah bilang enggak, itu termasuk orang-orang yang sulit untuk setting boundaries katakan istilahnya. Jadi batasan tuh penting banget, apalagi buat orang-orang kayak Kak Karina nih yang tiap hari nanganin masalah orang gitu. Kalau enggak bisa tiap hari Kak Karina dikejar-kejar sama masalah ya nggak Kak Karina, dimanapun gitu kan. Harus menetapkan batasan gitu kan. Kak Karina nggak selalu pengen jadi psikolog dong. Kalau dia lagi pengen sebagai jadi temen, ya masa jadi temen dicurhatin terus kan nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi silahkan bagi yang mau konseling ke @get.com atau kalau mau nanya-nanya ke Karina, Kak Karina bisa ke @kanegara gitu. Nah, ternyata tak terasa ya udah 1 jam 20 menit lebih malah ya kita dengar cerita Kak Karina, sharing bareng, dan antusiasme teman-teman ternyata luar biasa juga untuk tahu lebih lanjut. Terima kasih juga untuk Kak Karina yang luar biasa banget sharingnya, bahkan aku juga jadi tergugah gitu ya. Nah, buat teman-teman sekalian yang udah datang di sore hari ini, sebelum kita berpisah, kami dari SOS Children Village mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan juga kehadiran Kak Karina atas waktu dan kesempatannya karena sudah berkenan berbagi bersama adik-adik di sini, baik yang dari SOS maupun dari luar SOS. Terima kasih teman-teman semua. Have a nice weekend. Terima kasih Kak Karina. Dadah.